Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita bertemu lagi, kita berjumpa lagi dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari sediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pagi ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, mendasari seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati firman-Mu yang akan kami dengar. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu teguhkanlah hatimu. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu teguhkanlah hatimu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu menyadari, kita perlu mengerti, kita perlu memahami bahwa dunia yang sedang kita jalani hari-hari ini adalah satu keadaan, satu kondisi yang penuh dengan masalah, penuh dengan pergumulan, penuh dengan kesulitan. Dunia di mana kita sedang hidup hari-hari ini adalah dunia di mana kita merasakan berbagai kesukaran. Tidak sedikit kita yang diperhadapkan dengan persoalan yang semakin berat. Memang itulah kenyataan-kenyataan yang sedang kita hadapi di dunia hari-hari ini. Ada berbagai tuntutan. Ada berbagai hal yang harus kita perjuangkan di hari-hari ini di dalam kita menghadapi situasi dunia hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, di dalam kitab 2 Tawarid pasal 15 ayat 1 sampai 7. 2 Tawarid 15 ayat 1 sampai di ayat yang ke-7 di mana dikisahkan bahwa Raja Asa menghadapi satu keadaan yang sulit. Raja Asa menghadapi sebuah keadaan pergumulan yang luar biasa. Ada masalah yang harus dia hadapi. Dan di tengah-tengah dia menghadapi masalah-masalah ini, dia perlu mengambil satu sikap. Dia perlu mengambil satu keputusan. Dia perlu mengambil satu tindakan. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah. Untuk keluar dari masalah yang sedang diperhadapkan kepadanya. Baik masalah yang datang dari dalam negerinya maupun masalah yang datang dari luar. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, ada tindakan-tindakan yang harus diselesaikan. Ada tindakan-tindakan yang harus dikerjakan, diputuskan oleh Raja Asa. Menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, kesulitan di tengah-tengah pemerintahannya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, satu hal yang luar biasa. Ketika Asa sedang ada di dalam persoalan, Asa sedang ada di dalam pergumulan, Asa sedang mengalami permasalahan ini, maka datanglah firman Tuhan melalui Nabi Asaria menyampaikan kepada Asa di dalam 2 Tawarid 15 ayat 7. 2 Tawarid 15 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Dikatakan demikian. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Firman Tuhan mengingatkan Asa untuk apa? Menguatkan hatinya. Firman Tuhan mengingatkan Asa supaya jangan lemah semangatnya. Firman Tuhan mengingatkan kepada Asa bahwa ada upah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang teguh hatinya. Ada upah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang tidak lemah di dalam apa? Semangatnya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang yang percaya yang hidup di hari-hari ini,
Ingat bahwa ada upah yang juga Tuhan janjikan kepada saudara dan saya. Sebagai anak-anak Tuhan menghadapi masalah dan pergumulan hidup ini, jangan sampai hati kita menjadi lemah. Jangan sampai kita menjadi putus asa. Jangan sampai kita menjadi patah semangat. Ingat, ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya, mari kita mau tegak berdiri. Di dalam apa? Di dalam keyakinan. Kita tegak berdiri di dalam pengharapan. Menghadapi kenyataan-kenyataan kehidupan yang sulit, yang sukar, yang penuh dengan pergumulan dan masalah ini. Jangan biarkan hati kita menjadi lemah. Jangan biarkan hati kita menjadi putus asa. Tetapi biarlah firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Bagi saudara dan saya yang tetap teguh imannya, bagi saudara dan saya yang tetap bersemangat, yang tetap bersungguh hati kepada Tuhan, Tuhan memberikan jaminan ada upah yang Tuhan sediakan bagi jerih lelah kita. Ada upah yang Tuhan sediakan bagi setiap usaha yang kita sedang kerjakan di hari-hari ini. Sekalipun keadaan sulit, sekalipun keadaan sukar, itu tidak menjadi persoalan bagi Tuhan. Tuhan mampu, Tuhan sanggup menolong setiap kita, memberikan upah bagi segala yang kita upayakan dan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Apa yang kita bisa kerjakan, apa yang kita bisa buat, apa yang kita bisa lakukan, teruslah lakukan di dalam hidup kita. Sekalipun keadaan tidak memungkinkan, sekalipun keadaan begitu seolah-olah tidak ada upah mungkin, seolah-olah apa yang kita kerjakan sia-sia. Tapi hari ini lewat firman Allah, mari kita mau terus lakukan bagian kita, terus kerjakan bagian kita, tetap kuatkan dan teguhkan hati kita. Jangan patah semangat, lakukan yang terbaik bagi Tuhan, maka Tuhan akan memberi upah kepada saudara dan saya. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh meneguhkan dan menguatkan kita. Tetaplah teguh di dalam hati kita. Jangan patah semangat, tetap maju, dan Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Biar firman itu senantiasa mengingatkan kami, menguatkan kami, memotivasi kami, mendorong kami, untuk kami semakin hari semakin teguh di dalam hati kami. Menjadi pribadi-pribadi yang tidak patah semangat di dalam kami menjalani hari-hari ini. Kami percaya apa yang kami buat dan kerjakan, Tuhan akan memberikan upah di dalam setiap kehidupan kami. Berkati hidup pribadi, berkati keluarga, berkati rumah tangga, berkati pekerjaan, usaha dan mata pencaharian kami. Teristimewa berkati iman kami, pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan. Segala puji bagi nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami naikkan doa kami pagi hari ini, melangkah bersama Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.